Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila Suherman. Saya dari kelas 11 RPL 2. Saya ingin mempresentasikan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Merupakan percaya dan yakin dengan sepenuh hati. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dua hal. Yang pertama, keyakinan dan penerimaan akan adanya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, timbullah kesediaan dalam jiwa untuk melaksanakan ajaran, perintah dan larangan yang terdapat dalam kitab tersebut. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Macam-macam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi dan Rasulnya. Berikut ini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi dan Rasulnya. Yang pertama, kitab Taubat yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur yang disampaikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang disampaikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Keempat, kitab Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Fungsi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, beriman pada kitab merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Yang kedua, menjadikan pedoman hidup dan penengah konflik. Hikmah-hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, taat pada aturan yang dituangkan dalam kitab. Kedua, mendapat berkah. Yang ketiga, mengajarkan tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Berikut saya akan menyampaikan sebuah asas pokok keimanan kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu apa yang mendasari beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dasar yang melandasi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu adanya keimanan kita yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan asas dan pokok akan adanya keimanan kepada kitab-kitabnya, yakni keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb dan memiliki segala sesuatu. Ialah satu-satunya pencipta, pengatur segala sesuatu, dan dialah satu-satunya yang berhak disembah. Tiada yang sekutu baginya. Semua sesembahan selain Dia adalah sesembahan yang batil, dan beribadah kepada selainnya adalah kebatilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adanya alam semesta ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan alam semesta dan mengaturnya. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disembah. Umat Islam meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengetahui sifat-sifatnya agar menjadi mukmin sejati. Dengan modal iman inilah kitab akan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut diturunkan pada masa yang zamannya berbeda-beda. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran yang mengesankan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tauhid. Yang berbeda-beda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Marilah kita renungkan apa jadinya jika kita menaikkan kendaraan di jalan
tidak memiliki tujuan yang jelas. Kemudian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang meyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya percaya dan meyakini Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah fardu atau wajib bagi setiap orang yang beragama Islam, Muslim atau orang Muslim yang tidak mempercayai adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, maka dinamakan murtad atau keluar dari ajaran Islam. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.